Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Daniel Kurniadi dari Atlanta, Georgia, USA. Beliau akan membawakan topik, mengapa Allah menciptakan manusia. Saya serahkan waktu kepada Pak Daniel Kurniadi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Ayu, Ibu Susan yang sudah berdoa. Selamat malam Bapak Ibu di Indonesia. Selamat siang Ibu Agatha di Belanda. Ya, ini merupakan tema yang boleh dibilang kelanjutan dari tema yang sebelumnya yang saya sudah bawakan. Jadi ini bagiannya ini lebih mencondong ke penciptaan manusia. Oke, jadi saya mau mulai agendanya itu hari ini ada 4. Saya pernah bahas evolution theory waktu itu sedikit ya, tapi kali ini saya mungkin lebih mau membahas lebih dalam sedikit. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang, nggak bertele-tele ya. Ini dari segi biologi itu evolution theory sebenarnya itu nggak masuk akal, nggak mungkin terjadi ya. Nomor 2 itu bagian kedua itu, nah ini udah mulai masuk ke Alkitab ya, ke kitab Kejadian Genesis tentang penciptaan manusia ya, Adam dan Eve. Yang ketiga itu kita sudah tahu bahwa Adam dan Eve itu akan jatuh ke dalam dosa. Saya akan sedikit apa itu dosa. Yang keempat ini boleh dibilang summary-nya, kenapa Tuhan itu menciptakan kita. Ya. Jadi saya mulai dengan chapter 1, evolution theory. Evolution theory itu secara biologi sebenarnya nggak masuk akal, nggak mungkin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, ini tokoh evolusi Charles Darwin. Dia itu hidup 1800-an, ya, meninggalnya itu 1860. Ya, ini cuma ilustrasi ini zaman sekarang ini tentang DNA ini, ya, saintis. Nah, ini teori Darwin itu salah satunya itu adalah tentang teori yang menceritakan evolusi terjadi seperti kayak jerapah berleher pendek, beberapa ratus tahun kemudian mungkin menjadi berleher panjang karena ingin menjangkau makanan, pohon-pohonan, daun-daunan. Sehingga lambat laun ototnya itu mungkin makin berkembang, makin panjang lehernya. Menurut dia. Kalau ini mungkin masih masuk akal lah ya, boleh dibilang ya. Karena kan kita pun manusia mungkin dengan pertumbuhan nutrisi yang makin banyak, mungkin jadi makin tinggi, makin pintar, dan segalanya. Nah, ini teorinya beliau yang boleh sekarang ini, di zaman modern sekarang ini yang dianut oleh seluruh dunia kalau saya lihat ya, terutama Amerika. Amerika ini memandang teorinya Darwin ini yang menyebabkan kita ini menjadi manusia, berevolusi, walaupun sebenarnya nggak masuk akal, gitu loh. Jadi ini teori ini dibuat sedemikian rupa sehingga dimasuki ke kurikulum sekolah-sekolah di Amerika, terutama nggak tahu di Indonesia gimana, bahwa manusia itu dari monyet, dari sejenis primate, dari yang paling sederhana menjadi terus berkembang, berevolusi. Evolusi itu artinya perubahan dalam waktu yang cukup, dalam waktu yang sangat panjang. Bedanya itu dengan revolusi itu cepat. Perubahan yang dalam waktu cepat. Evolusinya panjang. Makanya teori evolusi ini diutarakan oleh Darwin ini boleh dibilang berlangsung ratusan, ribuan, mungkin jutaan tahun. Jadi dulu-dulunya itu manusia itu adalah monyet contohnya. Terus berkembang menjadi manusia yang agak bungkuk, terus manusia purba menjadi manusia yang lebih boleh bilang seperti kita lah mungkin, tapi sosiologinya terus berkembang menjadi yang kayak intelektualnya bertambah ya. Nah, ini saya bahas di sini secara biologi itu tidak masuk akal sebenarnya ya. Nah, ini saya bahas sedikit dari segi biologi ya, evolusi. Nah, itu
human biology composition, setiap manusia itu punya komposisinya terdiri dari, dalam tubuh manusia itu kira-kira ada 30 lebih triliun sel. Jadi setiap manusia itu punya ini. Ini manusia dewasa. Ya, manusia dewasa rata-rata itu 30 lebih triliun punya sel. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sel. Sel rambut, sel kulit, sel mata, semua sel darah. Ya. Itu jumlahnya sekitar 30 plus triliun. Bisa menjadi 70 plus triliun, bisa menjadi 100 triliun, tergantung besarnya manusia. Ya. Nah, diperkirakan itu tuh kira-kira ada 200 lebih sel yang berbeda-beda. Ya, termasuk stem cell, sel darah, sel kulit, sel otot, sel nerve system itu urat saraf, tulang, organ, dan sebagainya. Banyak sekali sel yang banyak. Kira-kira 200 macam. Setiap jenis sel ini mempunyai waktu hidup dan regenerasi yang berbeda. Jadi kita ini manusia ini kalau kita punya luka di tangan, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian lukanya ini akan menjadi pelan-pelan membaik jadi sembuh. Ya, itu regenerasi namanya. Nah, sel kulit itu salah satu sel yang regenerasinya termasuk cepat. Dalam hitungan hari, mungkin seminggu, kalau Bapak Ibu pun punya luka di tangan berdarah, mungkin dalam waktu 2-3 hari, seminggu sudah sembuh. Darahnya mengering, membuat lapisan kulit baru. Ada lagi yang sel yang gantinya itu lama regenerasinya, hampir tidak berganti. Itu contohnya sel saraf. Ya, jadi kalau ada orang yang punya penyakit saraf ini, nerve ini boleh dibilang sulit ini. Hampir nggak bisa sembuh atau lama. Ya. Udah gitu sel ini kecil sekali. Sel manusia itu besarnya berbeda-beda. Sel darah salah satu sel yang paling kecil. Tapi kira-kira boleh dibilang sel itu besarnya 25 mikrometer. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tuh bayangkan ada jarum pentul itu loh. Ya, ujung jarum pentulnya itu kira-kira itu terdiri bisa menjadi 9.000 sel. Jadi kalau orang yang lebih tinggi, lebih besar, lebih tulangnya lebih panjang, ototnya lebih besar, selnya itu mungkin lebih dari 30 triliun ya. Jadi ini kira-kira perkiraan rata-rata ya. Jadi manusia ini punya banyak sekali sel. Selnya ini triliun berarti 30 triliun berarti 13 nolnya nih. 13 nol nih ya. Nolnya ada 13. Sorry. Nah, setiap selnya manusia itu terdiri dari sel membran, itu kulitnya, sitoplasma, ribosom, mitokondria, nukleus, dan sebagainya. Nukleus itu pusatnya sel. Di situ ada DNA-nya. Jadi setiap sel itu punya DNA. Ya, sel kulit itu ada DNA kita. Sel air liur ada DNA kita. Sel darah ada DNA kita. Setiap sel ada. Setiap human DNA itu, manusia itu kita punya 23 pasang kromosom. Ya. Jadi manusia ini punya di dalam selnya ini ada kromosom namanya. Kromosomnya ini ada 23 pasang. 23 pasang ini, satu pasang itu dari pihak ibu pada saat mengandung, dapatkan DNA. 33 pasang lainnya itu dari pihak bapaknya yang menghasilkan sperma. Jadi berpasangan mereka. Berpasangan kromosomnya ini kromosom nomor 1 sampai nomor 23. Ya, kira-kira kayak gitu. Satu pasang sampai 23 pasang. Jadi boleh dibilang kalau zaman sekarang itu ada orang yang kepingin tahu bahwa anak ini anaknya siapa karena nggak ketahuan atau gimana, itu ada DNA test ya. DNA test itu menunjukkan bakalan DNA-nya ini match nggak, cocok nggak dengan bapaknya atau ibunya. Ya mungkin bapaknya lah ya yang mungkin. Kalau ibunya kan tahu dari siapa gitu. Nah kalau bapaknya ini match nggak, karena itu tidak bisa dibohongin itu. Bakalan begitu kejadiannya. Kalau seandainya mereka itu berhubungan, terus akhirnya hamil, anaknya lahir, sepasang dari ibu, sepasang dari bapak. Nah, setiap kromosom itu di tugasnya itu untuk mewarisi genetik materialnya DNA terhadap untuk anak keturunan dan seterusnya. Ya.
Nah, terus ini ada lagi penyakit yang disorder karena kelainan genetik. Ya, kelainan genetik itu contohnya itu albino. Bapak Ibu tahu ya albino ya, yang itu anaknya itu kayak seperti kebule-bulean. Nggak ada darah Eropa, nggak ada darah Caucasian, tapi ada bulenya. Colorblind itu buta warna juga itu penyakit turunan, ya, genetik gitu. Ya, anemia itu juga yang darahnya nggak bisa kering, itu diwarisi oleh kromosom yang X itu. Ya, terus ada lagi namanya Down syndrome. Bapak Ibu tahu Down syndrome ya? Itu kalau anak-anak lemah mental itu loh, lemah mental itu karena apa? Karena DNA-nya itu nggak benar, ada kelainan, disorder. Ya, itu karena trisomi 21. Artinya apa nih? Pasangan kromosom yang ke-21 itu mendapatkan satu kromosom ekstra. Jadi harusnya sepasang satu dengan satu, dua. Ini punya bukannya dua tapi tiga. Jadi dia itu ada kelainan. Cuma karena itu aja anaknya ini menjadi Down syndrome. Down syndrome itu artinya mempunyai kekurangan mental, kekurangan fisik. Ya, sorry ini ada chat, bentar saya cek ya. Ada apa ya tiketnya? Oh, oke. Terus, nah ini, kayak kembali ke Charles Darwin. Charles Darwin itu 1800 lahirnya, meninggalnya 1860-an. Pada saat beliau itu mengutarakan, menampilkan teorinya evolusi, dia itu nggak ngerti DNA. DNA teori itu belum ditemukan saat itu. Ya. Saat itu tuh nggak ada. Jadi dia ini hanya melihat bentuk jasadnya manusia dengan dibentuk jasadnya monyet, kira-kira gitulah. Ya. Jadi dia itu tidak mengerti itu DNA teori itu kayak begitu gitu. Jadi Charles Darwin kalau dia tidak mengerti DNA teori itu, bagaimana dia bisa mempunyai teori evolusi yang manusia itu adalah proses evolusinya dari monyet, dari primate, ya. Tidak bisa, tidak mungkin. Ini maksudnya saya bilang tidak mungkin, impossible ini dengan cara yang natural, dengan cara yang jalur normal, jalur alam, tidak mungkin. Sehingga teorinya evolusi itu tidak bisa menjawab kalau seandainya kita semua ini manusia adalah hasil proses evolusi dari makhluk sejenis seperti monyet. Mengapa sekarang ini ada banyak monyet yang tidak berevolusi, tetap menjadi monyet? Pengertian kita kan pasti ya, kalau mereka berevolusi, mereka semuanya bisa menjadi manusia semua, ya kan? Monyetnya akhirnya habis kan, itu loh. Dan sel manusia itu seperti saya sudah bilang mempunyai 23 pasang kromosom. Dibandingkan dengan simpanse. Simpanse itu sejenis monyet yang paling cerdik. Yang saya ambil ini yang paling cerdik. Ya. Itu mereka mempunyai 22 pasang kromosom. Jadi beda. Kromosomnya beda, 22 pasang, kita 23 pasang. 23 pasang itu artinya 46, mereka punya 44. Jadi melalui DNA yang ada di dalam kromosom ini, genetik material diwariskan untuk selanjutnya. Gitu. Jadi teori evolusi ini sangat tidak mungkin terjadi secara serentak, karena evolusi ini sepertinya menceritakan bahwa sekelompok monyet berevolusi, ya, tidak hanya satu, sekelompok monyet, nggak tahu berapa banyak, menjadi manusia. Sedangkan secara random saja satu monyet pun sulit untuk berevolusi. Apalagi kalau seandainya banyak sekali monyet-monyet yang berevolusi, kan nggak mungkin. Karena kalau cuma satu monyet yang berevolusi menjadi yang berikutnya, spesies berikutnya, pada saat dia kawin lagi dengan monyet yang masih belum evolusi, anaknya itu bakal gimana keturunannya. Jadi tidak mungkin. Ya, secara biologi tidak mungkin secara normal, secara natural. Ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan sedikit tentang ini. Human cell, DNA, Down syndrome, besarnya bakteri, virus, gitu ya. Nah, ini kira-kira kayak gini. Ini ilustrasi, ya, ilustrasi mengenai sel. Selnya ini ya, ini nggak semua sel bentuknya begini, tapi kira-kira itu sel itu akan punya membran, punya mitokondrium, punya ini nukleusnya ini.
pusatnya sel. Dalam nukleus ini ada 23 pasang, jadi ada 26 kromosom ya, manusia. Nah, di dalam kromosom ini ada DNA. Ini namanya double helix. Double helix ini nih kayak seperti protein. Nah ini DNA kita ini loh. Kalau saya punya sel, setiap sel saya ini ada DNA saya. DNA saya ini saya dapat satu pasang dari ibu saya, satu pasang lain dari mama saya. Dari papa saya, dari ibu dan bapak. Ya, begitu semuanya. Setiap sel kulit, sel mata, sel semuanya itu ada giniannya dan semua sama DNA-nya. Nah, ini saya ambil contoh. Nah ini kira-kira diameternya sel semua segala macam ya. Seberapa kecilnya, seberapa besarnya. Nah, ini tentang Down syndrome. Ini saya contohkan Down syndrome. Down syndrome ini kromosom nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 26. Ini kromosom pasangan nomor 26 itu adalah yang menentukan jenis kelamin, gender. Ya. Jadi kalau ada XX itu berarti wanita, XY itu berarti laki, female dan male. Ini yang kromosom nomor 23 pasangannya. Nah, trisomi 21 ini kromosom 21 ini sangat istimewa. Ya. Ini banyak sekali penyakit yang urusannya itu berhubungan dengan kromosom nomor 21. Tidak hanya Down syndrome. Itu penyakit seperti kayak Parkinson, Alzheimer, banyak sekali. Listnya itu ada puluhan berhubungan dengan 21. Nah, 21 ini untuk Down syndrome itu adalah kelebihan satu saja. Satu kromosom X. Kenapa dia bisa begini? Kan kalau dibilang kan dikasih lebih satu kan malah lebih bagus, ya kan? Ternyata tidak seimbang. Satu tidak seimbang, satu membutuhkan yang ini mengkonsum nutrisi terlalu berlebihan sehingga perkembangan selanjutnya jadi berkurang. Makanya anak-anak yang lemah mental itu Down syndrome itu kelihatan sekali ya. Dari mulai progresnya itu dari mulai lahir lebih kelihatan normal, tapi semakin dia berusia 1, 2, 3 mulai develop Down syndrome-nya itu loh. Simptomnya itu mulai kelihatan. Makin lama makin parah sehingga pada waktu dia umur 5 tahun, 10 tahun sudah tidak berkembang lagi kemampuan mentalnya. Gitu loh. Intelijensia mereka tuh boleh dibilang rendah ya. Maaf kalau ada ini. Tapi kira-kira sini sejarah dari kedokteran ya Down syndrome. Nah, ini tabelnya ini tentang size ukuran ya. Kita punya ini 25 mikro. Sel itu kira-kira mikro itu jadi kalau 1 meter itu 100 cm, 1 mili itu kira-kira 1/1000-nya meter ya. Mikro ini 1/1000-nya mili. Ya, jadi 1/1000-nya meter mikro ini. Ya. Nah ini sekarang nano ini lebih kecil lagi. Mungkin bapak-bapak ibu tahu ya, nanoteknologi ya. Nah ini nano itu lebih kecil lagi. Nah ini kira-kira bentuknya sel darah merah. Ini termasuk yang paling kecil selnya. Sebesar ini dibandingin dengan bakteri E. coli, ini 8.000, ini 2.000, kira-kira masih 1/4 kali lebih besar daripada E. coli. Ini lisosom, ini influenza, ini virus. Ya. HIV juga virus, ini yang terkenal ini sekarang. SARS, COVID. Dia ini besarnya sudah bukannya ini lagi, udah nanometer, 60 sampai 140 nanometer. Jadi bayangin, 8.000 dibagi sekian, kecil sekali, 1/100-nya mungkin kira-kira. Ya. Jadi kalau seandainya orang kena COVID virus, nggak heran dia akan bisa masuk ke dalam sel darah merah yang sebesar ini, gitu ya. Jadi ada bayangan kira-kira kayak gitu. Nah ini sekarang saya masuk ke penciptaan. Saya kembali ke Alkitab sekarang ya. Sebelumnya mungkin saya mau baca dulu ya. Jadi penciptaan itu saya baca dulu dari kitab Kejadian. Saya sudah bahas waktu itu tentang penciptaan dunia. Jadi saya langsung ke mungkin oke.
Oke, dari 26 ya. Ya, oke, saya baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala dirikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi kita melihat ya, kejadiannya penciptaan itu boleh dibilang dilakukannya itu pada saat malam. Ya, pada saat malam Tuhan menciptakan. Jadi selesai hari ke-6 itu adalah penciptaannya manusia. Setelah semuanya diciptakan. Jadi manusia yang terakhir, boleh dibilang. Puncaknya, finalnya. Ya. Di sini kita melihat ya, bahwa Tuhan itu, di sini Allah. Allah ini Elohim. Bahasa Hebrew-nya. Ya. Elohim. Dia itu hanya berfirman, berbicara, jadi. Berbicara, jadi. Ya. Tapi ini secara generik. 26 ini secara generik. Ya. Nah ini sekarang saya lanjutkan membaca ke Kejadian 2. Kejadian 2 ini lebih detail. Ya, lebih detail. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi pada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba kita bandingin ya Bapak Ibu ya, dengan Kejadian 1 tadi. Di sini ada istimewanya ini, ada tambahan kata-kata Tuhan. Tidak hanya Allah. Ya, Tuhan Allah. Tuhan Allah. Kejadian pertama itu isinya itu, sebentar, ini nih, satu ini mengganggu saya. Kejadian 1 itu isinya itu Allah, 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 hanya ada kata-kata Allah. Ya, Allah, Allah. Ya, boleh dibilang semuanya tentang Allah, Elohim. Tapi Kejadian 2 ini lebih ada istilah Tuhan. Apa ini Tuhan? Tuhan ini Yahweh. Allah yang mana? Gitu. Allah Yahweh. Allah Yahweh itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu YHWH itu, ya. YHWH. Itu saya nanti ada kutipan sedikit dari bahasa Hebrew, ya. Jadi ini lebih personal ini, Tuhan penciptaan manusia ini lebih personal. Tidak hanya berfirman tapi dia ada melakukan sesuatu. Ya, ini saya lanjutkan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur.
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada dua pohon ini yang istimewa disebut. Ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya. Jadi Adam itu diciptakan dulu oleh Tuhan. Ya. Entah berapa lama Adam itu sendirian, sehingga dia tuh sempat menamai binatang-binatang, semua segala macam. Sampai Tuhan itu melihat, loh kayaknya ini kurang lengkap. Satu lagi dibuat olehnya adalah Hawa, Eve. Ya. Diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi Adam ini sendirian sebenarnya saat itu. Kita tidak tahu berapa lama dia sendirian. Ya. Itu kira-kira ininya. Ini saya kejadian 3, tapi saya kembali dulu ke slide saya. Oke. Ini penciptaan manusia. Ya. Seperti saya tadi sudah bahas, kejadian 1 itu boleh dibilang Allah itu menciptakan dunia melalui firman, melalui perkataan. Jadilah demikian, jadilah ini, jadilah itu, jadi, semua jadi. Ya. Tapi pada saat Tuhan itu menciptakan manusia itu agak spesial, agak khusus. Tuhan itu secara khusus menciptakan manusia dari debu, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung. Jadi manusia ini spesial kalau saya lihat. Ya. Dibandingkan dengan yang lain itu spesial manusia. Nah ini kata-kata Yahweh. Ya. Ini saya salah spelling ini. YHWH. Adonai. Jadi ini ada link dari YouTube tentang bahasa Ibraninya, bahasa Hebrew.
Ya, dengar ya, Adonai Elohim. Mengapa dinamakan Adonai? Kan saya bilang Yahweh. Oke, sebabnya apa? Sebabnya orang Israel itu, Yahudi itu menganggap kata-kata Yahweh itu terlalu suci. Sehingga mereka itu tidak berani mengatakan Yahweh. Atau bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan Yahweh, Asher, Ashar, AM Hu AM. Jadi YHWH itu AM Hu AM. Aku adalah aku, bahasa Indonesianya. Ya. Jadi mereka tuh nggak berani ngomong YHWH, AM Hu AM. Manggilnya itu Adonai. Adonai itu artinya apa? My Lord. Sehingga ada kata-kata Tuhan. Ya, ada kata-kata Tuhan ini loh. Yaitu dari My Lord. Dari Tuhan menjadi tambah H jadi Tuhan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini manusia ini bedanya apa dengan yang lain? Manusia ini diciptakan dengan gambar Allah. Ya. Kejadian 1:26 itu dibicarakan seperti itu. Apa maksudnya dengan gambar Allah? Artinya itu manusia itu punya kemampuan akal budi dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Ya. Manusia itu punya sebagai karakteristik Tuhan itu pencipta. Manusia itu juga ada unsur pencipta, punya talenta untuk pencipta. Ya. Penciptaan itu nggak hanya harus secara teknologi, secara sains, penciptaan itu segala dalam hidup manusia. Menciptakan alat-alat pertanian yang makin lama makin maju, makin mudah dipakai, penciptaan resep-resep makanan makin lama makin enak, ya kan? Itu mencipta, itu maksudnya creator, pencipta, ya. Nah, di situ mengatakan juga, yaitu Adam dan Eve itu awalnya hidup tanpa dosa di Taman Eden. Seperti kita lihat itu mereka tuh tidak merasa malu. Mereka tuh suci. Mereka tuh nggak punya pikiran yang seperti aneh-aneh. Ya, hidupnya tuh suci. Ya, sehingga kita akan memasuki, ini tentang Garden of Eden. Ya. Jadi Garden of Eden ini lokasinya ini kalau kita perhitungkan itu mungkin di daerah Mesopotamia zaman itu atau zaman sekarang itu negara Irak lah boleh dibilang ya. Ini ada Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Pishon itu nggak ada di map ya. Itu orang cuma bisa menebak katanya itu mungkin dari Sudan ya. Tapi ini yang terkenal ini sekarang masih ada Sungai Efrat, Sungai Tigris. Jadi letaknya itu kira-kira di Semenanjung ini, dekat sini nih. Dari Kanaan ini ada daerah yang subur. Ya. Jadi Eden ini subur sekali boleh dibilang. Ada yang versi di sini Eden, ada versi di sini. Kalau saya rasa mungkin lebih cocok di sini, ya. Antara Efrat dan Tigris. Ya boleh dibilang gardennya itu ada semuanya lah, lush garden. Ya. Semua yang dibutuhkan ada di situ. Nah, ini sekarang saya masuk ke 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Sebelumnya saya mau baca dulu Alkitab. Ya. Genesis 3. Oke, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu. Nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu itu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberikan pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" Ini. Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sebagai sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, jadi kita lihat ya, kejadian itu kita tahu, jadi satu itu Tuhan itu menciptakan dunia, menciptakan bumi, ya, terus binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Kita tuh tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya itu. Kita anggap itu tahunnya itu tahun 0. Ternyata tuh ada sebelumnya 0 itu, ada sisanya tuh sebelumnya itu yang minus. Kalau matematik itu minus, ya, angka-angka negatif minus. Nah, kita tidak tahu seberapa lama sudah kejadiannya itu bahwa Tuhan itu punya menciptakan angel, menciptakan malaikat, menciptakan semua segala macam. Dan malaikat itu sepertiganya itu boleh dibilang membelot dari Tuhan, fallen angel menjadi setan, menjadi iblis, Lucifer dan anggotanya. Jadi boleh dibilang prequelnya, kejadian sebelumnya manusia ini sudah ada makhluk roh lain, yaitu setan. Ya, setan itu
memakai ular untuk mempengaruhi manusia, mempengaruhi Eve, ya, mempengaruhi Eve dengan iming-iming. Oke, kalau kamu makan pohon ini, setan itu tahu bahwa pohon itu adalah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Artinya kalau makan pohon itu tuh mata manusia yang suci, yang lugu sebelum kejadian ini akan terbuka, punya sesuatu yang bisa tahu yang baik, bisa tahu yang jahat, yang buruk. Ya, itu seperti kayak kuncinya. Ya, itu menjadikan sesuatu lambang manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kalau pada saat manusia itu sudah tahu yang baik dan yang jahat, manusia ini bisa cenderungnya menjadi jahat. Ya, di sini iming-imingnya ini boleh dibilang manis, bagus. Kalau dia makan pohon itu dikasih seperti kompetisi, oh kamu bisa seperti kayak Tuhan, Tuhan yang menciptakanmu, ya kan? Jadi ada hadiahnya itu loh, sehingga terjadilah Eve ini jatuh, ketipu, boleh bilang, dan dia kasih ke suaminya yang tanpa cek dan recheck lagi makan. Jadi pada saat ketahuan mereka saling salah-salahan, blame game. Adam bilang, oh ini karena istriku. Oh istriku bilang, oh karena ini ular. Gitu. Ya, tapi kira-kira kejadiannya itulah. Sesuatu yang larangan Tuhan yang sudah dibicarakan dilanggar. Jadi Tuhan marah sehingga manusia itu tidak tidak kekal, akan mengalami kematian. Dan semua manusia akan mati. Ya. Oke, saya kembali ke slide saya. Ya. Oh, ini salah saya, sorry. Oke. Nah, ini manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Ular itu iblis memperdaya manusia, seperti yang saya tadi sudah cerita. Ya. Iblis yang masuk ke dalam ular, mau mengelabui Eve, Hawa. Ya. Dan upah dosa adalah maut. Seperti tertulis tadi di Kejadian 2, 16, 17. Ada juga dikutip di kitab Roma, ya, Paulus yang menulisnya, 6 ayat 20-23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi walaupun kita ini sudah berdosa dan upah dosa itu adalah maut, kita tuh punya pengharapan. Kita tuh punya pengharapan kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus itu, kita akan menjadi hidup yang kekal. Menjadi bisa melewati kematian. Ya. Setelah kematian kita ada hidup kembali. Oke, kita itu juga menunjukkan kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Ya, ini Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukanlah hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Maksudnya begini, kita ini agama itu termasuk ada beberapa jenis ya. Kita ini termasuk agama yang teisme. Teisme itu adalah agama yang percaya ada Tuhan, ada supreme being. Ya, itu ada 3 agama yang boleh dibilang saya lihat itu yang boleh saya sebut alirannya itu teisme. Contohnya itu adalah Judaism, ya, agamanya orang Yahudi. Terus Islam,
ya. Terus Kristen, ya kita nih Kristen ini termasuk teisme. Bedanya kita dengan mereka agama seberang, menurut agama Judaism, agama orang Yahudi, dan agama orang Islam, manusia ini bisa menyelamatkan diri sendiri dengan usaha yang diperbuat manusia selama hidupnya. Ya. Jadi manusia ini bisa mempunyai kemampuan untuk itu. Bisa melakukan sesuatu yang tidak melanggar dosa sesuai dengan jalur-jalurnya. Nah ini ada hukum Taurat ya disebutnya. Jadi kalau manusia ini melakukan hukum Taurat, boleh dibilang itu manusia itu akan selamat, apa maksudnya lolos, lulus. Ya. Tapi kita ini sebagai manusia mungkin kita merasa bertanya kepada sendiri ya. Apakah benar kita ini sempurna, manusia perfect? Ya, kalau saya sih terus terang bilang dengan diri saya sendiri, saya tidak akan perfect, tidak akan bisa sempurna. Pasti ada saya membuat kesalahan yang mungkin saya tidak sengaja, ya. Jadi manusia ini boleh dibilang standarnya manusia ini beda dengan standarnya Tuhan. Itu standarnya manusia bilang, oke, kita selamat, kita udah melakukan semua yang apa yang dibilang Tuhan itu kita selamat, ya. Tapi kalau saya rasa itu standarnya Tuhan tuh beda. Gitu. Standarnya Tuhan beda, standarnya manusia beda. Jadi kalau apa yang kita bilang merasa kita bakalan lulus pada saat ujian nanti, ternyata kita tidak lulus, gitu loh. Oh, ternyata setelah dihitung-hitung dalam apa buku kehidupan atau apa namanya itu, oh ternyata saya ada plus minusnya. Setiap saya berbuat kebaikan ada plus, setiap saya berbuat kejahatan ada minus. Dihitung-hitung plus minus malah ngutang, ya kan? Jadi boleh dibilang itu enggak ini. Nah, Kristen itu beda dengan dua agama yang saya sebutkan tadi. Kristen itu ada salvation, bahwa kita ini percaya ada Yesus yang menebus kita kalau kita percaya terhadap Dia dan menerimanya. Itu bedanya. Karena kita tuh mengakui bahwa manusia itu tidak akan bisa perfect, tidak akan bisa sempurna, sehingga kita itu membutuhkan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Itu bedanya. Jadi pengharapan kita orang Kristen ini jauh lebih besar dari pengharapan mereka. Ya, mereka ini seperti kayak gimana ya? Seperti kayak accounting, ya, ada balance sheet, ya, ada plus, ada kiri, ada kanan, kredit, debit, gitu terus. Tapi kalau kita ini lain, kita ini ada salvation. Itu membedakan kita dengan agama seberang. Ya, kita tidak bisa menghapus diri dosa kita sendiri. Kita butuh penebus kita adalah Yesus. Ya, hanya melalui Yesus itu kita akan bisa ditebus. Seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, juga kisah para rasul tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah kita sebagai orang Kristen. Kita punya keistimewaan. Ya. Nah ini sekarang saya masuk ke chapter terakhir ya. Keempat, mengapa Allah menciptakan manusia. Ini jawabannya ini bervariasi. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada jawaban lain, silakan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ya. Ini jawaban yang saya temukan, ada lebih dari 4, tapi saya pikir oke lah, saya tulis saja 4. Ya. Kenapa kira-kira Tuhan itu menciptakan kita? Karena Allah itu adalah Maha Pencipta. Itu sudah menjadi trademarknya Dia itu. Ya. Penciptaan manusia itu penciptaan itu memberikan kepuasan. Ya. Itu diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 31. Ya. Ini setelah Tuhan menciptakan semuanya ini loh, menciptakan Adam terakhir nih hari ke-6 ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi semua yang diciptakannya itu adalah baik. Karena Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Gitu. Kita pun manusia itu pencipta. Sehingga kita ada perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita menciptakan
alat-alat pertanian, semua segala macam, ya. Menciptakan alat-alat transportasi, gitu loh, ya. Makanya sehingga itu diciptakan seperti gambar Tuhan, ya gambarnya karena kita sama-sama pencipta. Penciptaan kita itu terbatas, penciptaan Tuhan kita itu, Allah kita itu tidak terbatas, ya. Tapi kita mempunyai unsur creator, unsur pencipta. Kita punya akal budi, ya. Dan kita ini dikasih satu dosa, tapi dosa ini adalah sesuatu yang bisa dipakai menjadi kejatuh yang baik, ya. Ada positif, ada negatif. Itu seperti double edged sword, pedang bermata dua, ya. Pedang bermata dua, ada sisi negatif, sisi positif. Kenapa begitu? Karena kita ini dikasih free will. Free will itu tahu ya, free will itu adalah sesuatu keinginan kita yang beda. Kita dikasih, bahkan Eve itu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Itu diturunkan terus sampai ke anak cucunya, sampai kita. Sehingga pada saat kita mulai mengerti, mulai dewasa, dari mulai anak kecil, umur 3 tahun, 5 tahun, terus sampai kita tuh mengerti apa yang baik, apa yang jahat, apa yang baik, apa yang buruk. Ya, kita dikasih free will. Tapi kita tuh disuruh memilih. Mau memilih yang mana? Mau memilih yang baik atau memilih yang jahat? Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Kita mau memilih yang mana? Nah, sekarang kita mau bertanya, pilihan kita ini sesuai dengan atau tidak dengan pemilihannya kemauan Tuhan. Di situ letaknya. Biasanya kalau saya alamin dalam hidup saya, kalau pilihan saya ini tidak baik atau tidak cocok dengan kemauan Tuhan, seringnya itu kita dikasih kendala, dikasih kayak seperti struggle. Sehingga kita sadar, oh iya mungkin ini bukan maunya Tuhan. Ya. Itu kalau saya merasanya itu. Tapi kalau kita tuh sesuai pilihan kita dengan pilihan baik, sesuai dengan keinginan Tuhan, free will kita, itu terasa tuh lebih lancar untuk kita bisa mencapai pilihan kita, ya. Itu ininya gitu. Atau kayak kasih ilustrasi, ya, ilustrasi gini. Manusia itu menciptakan robot, ya. Robot itu macam-macam. Ada yang robot, saya punya robot itu untuk vacuum, ya. Apakah saya cinta robot saya itu? Cinta mungkin tidak. Saya boleh dibilang taking care of it karena membantu saya untuk vacuum rumah saya. Saya program 2-3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Ya, dia jalan sendiri sekitar jam 4 pagi, muter di bawah. Ya. Apakah saya cinta? Tidak. Karena saya program dia. Dia itu seperti robot yang saya atur, maunya tuh begini. Ya. Tapi saya punya anjing. Anjing saya namanya Luigi. Lucu sekali. Apakah saya cinta? Sangat cinta. Cinta saya itu boleh dibilang seperti kayak cinta ke anak. Unconditional love. Itu beda antara cinta yang punya free will. Anjing saya itu punya free will. Free will-nya dia itu mencintai saya, membalas cinta saya. Kalau robot itu diprogram. Ya. Makanya sekarang manusia ini menciptakan robot yang mempunyai kelebihan artificial intelligence. Manusia itu bisa membuat robot yang mau menurut terus oleh dia. Tapi kok kayaknya kurang menarik. Lebih menarik yang bisa artificial intelligence, bisa memilih sendiri, bisa bertindak sendiri, bisa berkembang sendiri, kayak gitu loh. Nah, itu namanya free will. Jadi boleh dibilang dosanya Eve ini itu free will hadiah juga buat kita walaupun kita menjadi berdosa. Kalau kita bisa menggunakan memilih sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Itulah kira-kira kayak gitu, ya. Nah, itu Tuhan tuh menciptakan manusia itu untuk manusia itu bisa mengenal, cinta, dan bersekutu dengan dia. Ya. Ini dari 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 4, 7-10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Oke, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk kita ini bisa memakai free will kita mencintai Dia. Jadi cinta kita itu tulus, ya, dan bersekutu dengan Dia. Apakah semua manusia akan begitu? Tidak. Banyak manusia yang boleh dibilang lebih memilih sesuatu yang negatif. Tuhan nggak apa-apa. Tuhan kasih kebebasan. Karena buat dia itu menjadi kepuasan yang lebih besar kalau manusia ini benar-benar tulus hatinya dengan keinginannya, dengan free will-nya mencintai dia. Gitu loh. Makanya itu ada doktrin predestin itu loh. Predestination bahwa semuanya itu Tuhan sudah atur. Termasuk kalau saya pergi ke depan, saya nginjek katakan kulitnya pisang sehingga jatuh, oh itu udah predestin. Oh itu sudah diatur oleh Tuhan karena kamu setiap detik, setiap menit, setiap jam kamu itu Tuhan itu sudah atur. Saya rasa tidak. Itu boring sekali hidup seperti itu. Apakah itu memberikan kepuasan buat Tuhan? Tidak. Karena apa? Karena semuanya dia ngatur. Padahal Tuhan itu maunya manusia ini mempunyai keinginan sendiri. Mempunyai free will sendiri. Sehingga manusia ini bisa memilih sesuatu yang benar. Gitu loh. Saya rasa itu. Jadi predestin itu boleh dibilang sesuatu yang hal yang mustahil. Artinya apa? Ada orang, saya punya teman, ya. Saya punya teman, dia itu dulunya agama seberang. Pindah ke Amerika, masih agama seberang, terus dia akhirnya kenal dengan calon suaminya ini bisa membawa dia menjadi masuk Kristen. Sampai sekarang Kristennya taat sekali. Ya. Itu satu gereja dengan saya, orang Indonesia. Taat sekali. Dulunya itu Islam. Ya. Apa itu membedakannya dia itu apa? Apakah itu predestin? Saya rasa itu predestinnya itu secara limited. Secara limited itu apa? Dia sudah dikasih destiny, dikasih jalan oleh Tuhan untuk mengenal suaminya. Suaminya membawa dia menjadi Kristen, dia menerima Yesus menjadi Kristen. Tapi bukan artinya mutlak sampai hidupnya dia itu akan predestin diselamatkan. Tidak. Kita ini manusia ini diciptakan, tetapi kita ini akan mengisi hidup kita sampai kita hayat kita itu, akhir kita itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Jadi artinya itu predestinnya kita itu adalah predestin yang limited. Untuk saya ini, saya predestin saya, oke, saya dilahirkan di keluarga Kristen. Itu membantu untuk saya start. Ya. Predestinnya teman saya itu secara limited, boleh dibilang, dia dikasih kenal oleh suaminya sehingga bisa model Kristen. Itu, tapi predestinnya itu bukan untuk penyelamatan. Penyelamatan itu adalah dia harus menerima Yesus dan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Kayak begitu. Jadi limited. Kita ini punya free will, kita ini punya tindakan yang kita bertanggung jawab oleh tindakan yang kita ambil. Ya, jadi itu kira-kira kayak itu. Nah, ini sekarang apakah Allah menyesal menciptakan manusia? Nah, ini ada ayatnya. Ya. Saya perlu bahas ini karena apa? Karena ini ada kata-kata yang kadang-kadang ini boleh kita bahas ya. Ini dari kitab Kejadian 5-7. Jadi ini pada saat sebelum air bah ya, sebelum Nabi Nuh ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah ini kalau kita baca bahasa Indonesia ini kayaknya kok Tuhan ini katanya maha kuasa. Sovereign, ya. Kok tiba-tiba menyesal, kayak seperti tidak berdaya, ya. Ini penjelasannya, ya. Kata menyesal dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya diambil dari bahasa aslinya itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Itu adalah yinahem. Yinahem itu berasal dari kata naham, acam.
Arti sebenarnya itu sedih, tidak berbahagia, very sad. Ya. Kata tersebut bukan bermaksud kalau Allah itu tidak berdaya atau merasa berbuat salah dengan menciptakan manusia, atau dia itu berharap kita melakukan hal yang berbeda. Tetapi Allah itu begitu sedih melihat kejahatan manusia. Ini saya dapat kata-kata ini dari mana? Dari pada saat saya itu ikut kelas di gereja itu ada namanya chronological Bible. Jadi kita tuh membaca Bible itu dari awal sampai akhir, boleh dibilang itu semuanya itu dibahas, ya. Termasuk ada beberapa ayat-ayat yang menarik dibahas. Itu salah satu orang Yahudi itu yang membilang. Jadi guru saya sendiri pun menyesalah pada tanya, ya, apakah itu Allah itu menyesal? Kayak seperti nggak berkuasa, tidak suffer. Ya, ternyata ada orang Yahudi. Jadi dia itu Messianic Jew, ya. Dia itu orang Yahudi. Oh enggak, itu bahasa Hebrew-nya, bahasa mereka nih. Ya. Bahasa Hebrew itu, bahasa aslinya mereka itu bukan menyesal artinya, itu sedih sekali, very very sad. Very sad itu beda dengan menyesal, dengan regret. Bahasa Inggris itu regret, ya. Gitu. Karena sedih itu bukan artinya tak berdaya, sedih itu sedih karena setelah manusia dikasih free will, kok bejat semua, sehingga Tuhan itu mau memusnahkan manusia pada saat Great Flood, air bah, ya. Itu kalau kita boleh samakan itu, Great Flood itu, air bah itu hampir seperti akhir zaman nanti, ya. Akhir zaman bakalan lebih, zaman akhir itu bakal lebih parah, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali itu, ya, masa penganiayaan itu lebih parah daripada Nabi Nuh, ya, sebelum air bah. Jadi Nabi Nuh ini saat itu parah, cuman dia yang satu keluarga diselamatkan. That's it. Semuanya boleh dibilang mati, ya. Kita ini berarti setelah dihukum Tuhan pertama kali sampai sekarang not bad juga kan. Manusia ini masih sekarang ini mungkin orang jahat sama orang orang baik ini mungkin 50-50 lah. Atau mungkin 70% baik, 30% yang jahat gitu loh. Tapi kira-kira kebejatan moral manusia saat itu parah sehingga dihukum air bah. Tapi nanti akhir zaman, zaman akhir sebelum masa penganiayaan itu katanya bakal lebih parah daripada sebelum zaman Nuh. Sebelum air bah. Ya. Ini menunjukkan Tuhan itu in control. Ya. Tuhan itu berkuasa. Ya. Nah ini, saya berbahas ini karena ini. Jesus is Alpha and Omega. Tuhan itu berkuasa, sangat berkuasa. Ya. Kenapa Tuhan itu, Yesus itu mengatakan Alpha and Omega? Ini dari Greek alphabet. Ya. Greek alphabet itu ada 23. Ya. Dari mulai alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, terus sampai omega. Boleh dibilang A sampai Z. Ya. A sampai Z. Tuhan itu, termasuk Yesus itu, dia tidak hanya tahu awalnya, ikut serta menciptakan bumi, dan juga tahu akhirnya bahwa kita nanti akan berakhir dengan new heaven and new earth, ya, di zaman akhir nanti, tetapi juga tahu dan ikut serta satu persatu dari ini, ya, dari mulai human creation, penciptaan manusia, zamannya Nuh, ya, banjir besar, tahu dan terlibat dalam Abraham, Isaac, dan Jacob tentang pendirian bangsa Israel, zaman Moses pembawa orang Israel dari Egypt, Daniel dan Yesaya itu menubuatkan tentang Yesus. Ini dari Daniel 9, 20, 26 ya. Nanti kita bahas ya. Atau nanti deh ini berikut. Yesaya 53 juga tentang menubuatkan tentang seorang yang akan turun, yang adalah Yesus. Nah ini masa ini saya kasih dot ini, titik putus-putus. Masa sekarang ini pada saat itu adalah Yesus, kelahiran Yesus, ya, merupakan fulfillment dari janjinya, ya. Terus penyaliban, ya, untuk menebus kita.
sampai kebangkitan, ya. Terus saya kasih putus-putus lagi. Ini sampai tahun second coming-nya, kedatangan yang kedua kali, sampai ke millennial kingdom, kerajaan 1000 tahun damai. Kalau kita lihat ini, kita ini manusia ini secara linear, ini namanya linear kalau matematika, secara satu arah. Kita ini manusia ini hidup di 4 dimensi, ya. Dimensi 1, 2, 3 itu adalah boleh dibilang objek 3D, ya. Panjang kali lebar kali tinggi, yaitu kita nih berbentuk manusia. Tapi dimensi keempat kita adalah time, waktu, ya. Jadi kita hidup di dimensi 4 dimensi, linear dalam arti kata secara waktu. Kita tidak bisa membalikan waktu sekarang menjadi waktu lama, ya. Ini satu arah, irreversible. Tapi Tuhan kita itu hidup di dimensi yang lain, hidup di dimensi yang lebih daripada kita. Dia itu bisa masuk kemana saja dia mau masuk, dia bisa. Ya. Dimensinya dia itu dimensi yang jauh melebihi kita, melebihi semuanya. Ya, dimensinya Tuhan. Tidak tahu ada dimensi keberapa. Ya, berdasarkan ada ilmu pengetahuan fisika itu, mereka itu ada percaya namanya string theory. String theory itu ada 10 dimensi. Jadi sehabis dimensi keempat ini, jadi dimensi 4 ini waktu. Ya. Apa itu dimensi kelima? Apa itu dimensi keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan seterusnya. Ya. Kita ini cuma 4 dimensi. Kita ini cuma terbatas bisa melihat ke belakang dan bisa melihat ke depan. Karena Tuhan memberitahu kita bakal ada namanya ini Jesus Second Coming, akan ada Millennial Kingdom. Coba bayangin, kita ini beruntung sekali. Kita sudah dikasih tahu rahasianya akan kemana arahnya ini. Ya, kita ini hidup di kira-kira di sini. Namanya Church Age. Ya, kita sedang menanti sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nggak tahu sampai seberapa jauh kita di sini, tapi kita tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali ke bumi untuk menyelamatkan untuk restore, ya, kekuasaan Tuhan, Millennial Kingdom. Nah, Millennial Kingdom ini 1000 tahun damai, ya. Di sini letaknya ini boleh dibilang Yesus akan berkuasa secara pribadi. Orang-orang yang melalui proses ini terpilih, menerima Dia, diselamatkan, kita akan mengalami masa ini. Masa ini kita akan dialami ada perubahan-perubahan sedikit, ya. Perubahan bukan banyak, bukan sedikit, banyak, ya. Manusia ini diciptakan pada saat ciptakan itu umurnya 900-800 tahun. Adam itu 800, 900, nggak tahu. Nuh itu kira-kira juga sekitar segitu, ya. Jadi pada saat Nuh itu lahir, dari Adam itu kira-kira mungkin 1000 tahun 1100, ya. Udah gitu ada Great Flood. Jadi 1500 sesudah diciptakan Adam itu ada Great Flood kira-kira, ya. Ini manusia ini umurnya panjang-panjang masa ini. Tapi ada ayatnya di Alkitab yang bilang, oke, mulai sekarang Tuhan akan merubah manusia hanya berumur singkat. Ya, 120 kalau nggak salah tertulis, ya. Singkat. Jadi mulai zamannya Noah sampai sekarang kita ini umur kita terbatas. 100 tahun udah hebat sekali itu. Bapak saya itu 93 dia pada saat dipanggil, ya. Itu udah buat kita itu udah luar biasa, ya. Tapi pada saat Millennial Kingdom, orang yang terpilih, orang yang diselamatkan adalah orang yang menerima Dia, menerima Yesus, ya. Ini kita akan dikasih umur yang melebihi dari umur sekarang. Jadi di restore ini umur kita ini di sini nanti ini. Sehingga kita akan mengalami masa ini tanpa kematian kalau sudah diselamatkan, ya. Baru akhirnya nanti di sini iblis itu akan diikat sementara, ya. Kata-kata sementara artinya akan dilepaskan sebelum penghabisannya Millennial Kingdom. Nah, pada saat iblis dilepaskan kembali, itu akan terjadi orang-orang yang akhirnya termakan lagi, terperdaya iblis lagi. Jadi seleksi kedua nantinya. Nah, setelah itu selesai Millennial Kingdom, iblis baru akan dilemparkan ke brimstone fire, apalah namanya bahasa Inggrisnya. Baru selesai.
Nah, di situ nanti pada new heaven and new earth itu benar-benar tidak ada dosa lagi. Tidak ada dosa, tidak ada setan, tidak ada sakit, tidak ada death. Tapi kalau orang kita ini bisa mencapai millennial kingdom saja, ini udah luar biasa ini. Umur kita di restore menjadi lebih panjang. Ya, literally, ya, literally artinya terjadi. Ya, bukan hanya cerita, tapi literally. Ya, jadi Yesus itu Alfa dan Omega. Ya, dia itu ada sejak awal hingga akhir. Ini kitab Wahyu saya ambil. Ya, Wahyu 1 ayat 1-2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes ialah tadi gimana itu? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, ini berarti Yesus itu sebenarnya yang menulis kitab Wahyu, ya, boleh dibilang, dengan perantara Yohanes, ya, Yohanes muridnya Yesus, ya. Nah, Wahyu 1-8, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi akhirnya sharing saya hari ini itu, ya Tuhan itu menciptakan manusia ya karena tadi itu, ya. Dia ingin punya manusia itu sesuatu menjadi bisa bersekutu dengan dia, menyembah dia dengan sepenuh hatinya, bukan sesuatu yang diatur dengan kemauannya sendiri, ya. Dan Yesus itu dan Tuhan itu adalah mempunyai kontrol dari semuanya dari awal hingga akhir, sehingga dia bisa tahu dari awal sampai akhir itu kayak apa kejadiannya, karena dia ada di dimensi yang lain, dimensi yang bisa interject, bisa masuk di mana kita mempunyai dimensi yang keempat adalah waktu yang terbatas. Tuhan itu melebihi itu semua. Jadi kalau sekarang ini orang-orang melihat akhir zaman ini, wah, kita merasa kita di saat akhir sekarang ya, moral makin parah, itu seperti terasa depresi ya, boleh dibilang ya, depresi, kita nggak punya kuasa ini Tuhan. Justru kalau saya bilang, Tuhan itu menunjukkan memang nubuatannya itu terlaksana gitu loh. Memang kejadiannya kan begitu. Kejadian ceritanya kan makin parah, makin parah, makin parah, makin sehingga akhirnya nanti sampai ada puncaknya bakal ada antikris yang akan membunuhi orang-orang yang mau percaya Yesus. Dan di situ bakal ada saya kembali ke sini. Kembali ke nggak nyambung sih. Bentar, saya ambil. Oke, saya kembali ke sini ya. Jadi orang yang percaya, orang Kristen yang percaya ada rapture, kejadiannya yaitu sekitar segini, sebelum second coming. Sebelum second coming, sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi Tuhan itu in control semuanya. Tuhan itu berkuasa. Jadi kita nggak usah takut, ya. Nggak usah takut kalau semuanya itu di luar kontrol Tuhan. Semuanya itu Tuhan memang tahu semuanya. Terbukti bahwa dia itu, kita udah bisa melihat apa yang dibuatkan Alkitab itu tidak berubah. Saya lahir 55 tahun yang lalu itu tidak ada perubahan sampai sekarang. Ya, kata-katanya mungkin diperbaiki sedikit-sedikit, tapi secara general itu tidak berubah gitu. Terbukti sekarang ini makin kelihatan, makin terbukti. Oke, so jadi sharing saya selesai. God is in control. Jangan takut bapak-bapak, ibu-ibu. Dunia makin kacau. Ya, ini semua menjadi suatu proses, memang nubuatannya dia menjadi kenyataan. Ya, terima kasih. Itu sharing saya malam ini. Oke. Sorry kalau masih kepanjangan, tapi masih cukup ya waktunya ya. Terima kasih Pak Daniel Kurniadi yang sharing firman malam hari ini. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk
diskusi. Saya beri kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Saya silakan. Ya, kalau ada pertanyaan atau tambahan, saya Dari saya, terima. Pak Daniel. Ya,